Ada berita apa aja sih di Taiwan? Atau libur bingung mau kemana? Gimana sih studi dan kerja di Taiwan? Yuk dengarkan langsung RTI FM Online setiap Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Halo teman-teman RTI FM Online semuanya, hadir kembali saya Cindy Dan saya Linda dalam acara RTI FM Online setiap hari Jumat, yaitu Pekan Interaktif. Dan seperti biasa ya, selama 30 menit ke depan kita semua akan membagikan beragam berita yang sangat menarik dan interaktif bagi teman-teman semua nih. Di berita pertama kita punya berita mengenai peraturan yang kalian harus tahu, apalagi sebagai warga negara asing yang tinggal di Taiwan, karena kini pemerintah Taiwan resmi melarang rokok elektrik dan penggunaannya dianggap ilegal loh. Menarik banget kan nih teman-teman ya, karena kita tahu anak muda sekarang tuh seneng banget yang namanya rokok elektrik. Jadi hati-hatilah, kamu nggak boleh ya sekarang itu merokok, khususnya rokok elektrik di Taiwan. Selanjutnya kita akan ngebahas terkait dengan ABK Indonesia yang jatuh ke laut dan nyaris tenggelam, dan penjaga pantai Penghu telah melakukan penyelamatan. Dan selanjutnya ada berita lagi terkait dengan lalu lintas ya teman-teman ya, di mana di Taiwan ini terdapat 10 pelanggaran yang ternyata mencapai 2 juta tilang loh, sehingga kalian sebagai pengendara wajib tahu pelanggaran-pelanggaran ini. Dan kemudian ya, sebagai penutup acara kita punya fakta unik nih seperti biasa. Dan kali ini fakta uniknya adalah sejarah ayu serta lebah ayu. Kalian mungkin ya tahu nih ayu itu apa sih? Tapi kalau misalnya kalian penasaran, tentu aja harus dengerin kita terus ya. Betul banget Kak Linda. Dan bagi informasi selengkapnya ya teman-teman, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah selingan yang berikut ini. Seiring dengan perkembangan zaman ya, banyak anak muda yang memilih rokok elektrik atau vape nih ya teman-teman ya, kalau di dalam bahasa Indonesia. Dan rokok ini beda ya dengan rokok-rokok tradisional yang dibakar memakai api, tetapi dibakarnya itu memakai listrik ya teman-teman ya, dengan cairan khusus. Kemudian tuh biasanya ada rasa-rasanya, ada rasa anggur, stroberi, mint, dan lain-lain. Sehingga zaman sekarang gak cuman cowok aja nih ya yang doyan ngerokok, tapi cewek-cewek juga suka karena terlihat keren dan rasanya pun enak ya karena rasa buah-buahan. Dan kemudian ya ada aromanya juga nih teman-teman. Dan mereka merasa, loh aromanya kan juga aroma yang menyenangkan gitu, kayak dikasih parfum. Jadinya harusnya sih ya orang-orang gak bakalan merasa terganggu. Tapi ternyata kalau kamu nge-vape di Taiwan nih teman-teman ya, hati-hatilah karena kamu akan dianggap melanggar hukum. Karena sekarang ini pemerintah Taiwan telah resmi melarang penggunaan rokok elektrik alias vape nih. Karena kalau diperhatikan lagi ya, hal ini menjadi ilegal karena didasarkan dengan Undang-Undang Pengendalian Bahaya Rokok. Dan rokok elektrik ini telah sepenuhnya dilarang di Taiwan. Betul, kemudian gak cuman itu aja loh teman-teman. Usia legal untuk merokok, entah itu rokok biasa, rokok bakar, ataupun rokok elektrik, kini telah dinaikkan menjadi 20 tahun dan area larangan merokok diperluas hingga ke perguruan tinggi, taman kanak-kanak, serta pusat penitipan anak. Jadi untuk ambil amannya sih ya teman-teman ya, sebaiknya gak usah deh ngerokok, apalagi ngerokok vape itu. Dan perlu diketahui juga nih bagi teman-teman semua, bahwa rokok konvensional, rokok elektrik, dan rokok yang dipanaskan tetap memiliki resiko bahaya melalui asap rokok sekunder dan tersier. Maksudnya gimana? Kan kalau perokok itu ya menimbulkan asap ya, entah jenis rokoknya itu apa, tapi tetap ada asapnya. Dan asap itu bisa mengganggu atau mempengaruhi orang-orang di sekitar kalian yang tinggal atau duduk di sebelah kalian. Dan gak cuman itu aja, kalau yang namanya bahaya asap rokok tersier itu agak beda nih dengan rokok sekunder. Kalau rokok sekunder kan langsung menghirup asapnya, sementara kalau rokok tersier ini misalnya menghirup sisa-sisa asap yang berada misalnya di dinding rumah kalian, di baju kalian, ataupun di mobil kalian ya teman-teman ya. Jadi tetap ada bahayanya. Dan bahaya ini juga berpotensi loh menyebabkan kanker dalam
dalam waktu lama. Dan jika kamu nih ya ingin bertobat dan berhenti merokok, silakan hubungi layanan konsultasi berhenti merokok profesional di 0800 636 363. Kemudian nih teman-teman ya, Direktorat Jenderal Promosi Kesehatan Nasional atau HPA sendiri juga ngajakin kalian untuk menerapkan 3 tidak dalam menolak rokok elektrik. Yang pertama, tentu saja tidak mencoba. Yang kedua, tidak membelinya atau menghadiahkan orang lain dengan rokok ini. Dan yang ketiga, tidak merekomendasikannya atau bilang nih, ini kayaknya wanginya enak deh, ini kayaknya rasanya enak deh. Enggak ya teman-teman ya. Harap diingat nih teman-teman, dan semoga hal ini juga bermanfaat bagi kalian semua. Karena apa? Karena selain dompet kamu selamat, badan kamu pun juga sehat. Setuju banget, karena kalau denda ketahuan merokok ini ya teman-teman rada mahal ya, berkisar antara ribuan dolar Taiwan. Jadi mendingan uangnya dipakai aja untuk makan enak bareng-bareng teman-teman kalian. Dan selanjutnya ya teman-teman, kita memiliki informasi yang sangat heroik nih ya, terkait dengan informasi penjaga pantai Penghu yang melakukan penyelamatan terhadap seorang ABK Indonesia yang jatuh ke laut dan nyaris tenggelam. Seperti apa sih aksi evakuasi ini? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Hai 大家好，我叫林诗雅。Halo semuanya, nama aku Grace dari HR Plus Crimson di Taiwan. Stay tune terus di RTI ya. Yeah, I'm feeling so wonderful. 爱上你是对还是错？好不好都别想太多，让我没有顾虑地拥抱你。Yeah, I'm feeling so wonderful. 在选择的交叉路口，让我们跟着感觉走。Oh baby, you know, you know, you know. Bekerja di laut lepas tentu saja memiliki resiko yang sangat tinggi ya teman-teman ya. Makanya kita banyak sekali mendengar berita terkait dengan ABK yang meminta wifi gitu untuk komunikasi, ataupun berita kecelakaan-kecelakaan lainnya. Misalnya mereka tersangkut jaring, ataupun misalnya tangannya terkena jaring dan lain-lain sehingga menyebabkan luka nih teman-teman. Dan ini ada sebuah contoh kasus ya yang lagi-lagi terjadi pada baru-baru ini, tepatnya di tanggal 11 Maret di mana tim penjaga pantai Penghu, tepatnya di divisi ke-8 Armada Penjaga Pantai Taiwan, menerima laporan dari wilayah patroli ke-13 bahwa terdapat seorang anak buah kapal asal Indonesia yang nggak hati-hati jatuh ke laut saat bekerja di perairan lepas pantai Cimei, Penghu. Dan ABK tersebut tenggelam dan kehilangan kesadaran. Dan tentu saja ya teman-teman, namanya juga tiba-tiba jatuh gitu. Sehingga situasinya ini sangat darurat, sehingga tim pun segera mengerahkan kapal patroli untuk melakukan penyelamatan. Dan awalnya nelayan tersebut akan dibawa ke Puskesmas Cimei, tetapi karena di sana ada keterbatasan fasilitas medis, akhirnya ia pun dievakuasi ke rumah sakit di Pulau Makong. Dan menurut penyelidikan dari tim penjaga pantainya Penghu, sebenarnya nih kecelakaan terjadi pada pukul 8:08 pagi, di mana mereka menerima laporan dari keluarga kapal nelayan Sheng Liente yang itu melalui nomor darurat 118. Kapal ini berada di 27 mil laut barat dayanya Cimei, di mana salah satu anak buah kapal mereka alias ABK asal Indonesianya ditemukan telah tidak sadarkan diri. Dan tim pun segera mengerahkan kapal patroli PP 10071 pada pukul 9.15 berhasil bertemu dengan kapal Sheng Liente di perairan 19 mil laut barat Cimei. Dan diketahui nih kalau ABK Indonesia itu ternyata jatuh ke laut saat tengah bekerja dan mengalami cedera akibat menelan air laut. Tapi jangan khawatir, saat ini kondisinya telah mulai membaik dan kesadarannya pun berangsur pulih. Tapi karena keterbatasan layanan medis di Cimei, ia pun harus dievakuasi ke rumah sakit di Pulau Makong. Dan kapal patroli PP 10071 telah tiba di Makong pada pukul 11 siang. Dan pasien pun si ABK ini langsung dibawa ke rumah sakit Tri Service General Hospital Penghu dengan ambulans dari Dinas Pemadam Kebakaran Penghu. Wah, gercep sekali ya teman-teman ya tim SAR-nya Taiwan ya. Jam 8 kecelakaan, jam 11 siang mereka sudah dibawa ke Makong nih teman-teman. Bahkan ya tim penjaga pantai Penghu juga mengingatkan bahwa karena wilayah Penghu ini dikelilingi oleh laut, maka nelayan yang mengalami kecelakaan atau situasi darurat saat bekerja bisa banget menghubungi hotline darurat penjaga pantai di nomor 118 secara gratis ataupun melapor melalui radio perikanan Taiwan.
Pihak berwenang juga akan segera melakukan upaya penyelamatan demi melindungi keselamatan jiwa dan harta benda nelayan. Tim penjaga pantai juga berkomitmen untuk terus menjalankan perannya sebagai penjaga laut yang siap siaga nih. Bisa dibuktikan di kasus ini dan kasus-kasus sebelumnya ya. Dan bila teman-teman ya mengalami kecelakaan nih, terutama kalian yang bekerja di kapal, ingat untuk menghubungi nomor 118 dan juga hotline Radio Perikanan Taiwan ya untuk mendapatkan bantuan segera. Dan segitu dulu ya teman-teman informasi mengenai ABK Indonesia yang jatuh ke laut dan untung saja dia selamat ya. Selanjutnya kita akan memberitakan terkait dengan 10 pelanggaran lalu lintas yang mencapai 2 juta tilang loh, sehingga kalian sebagai pengemudi wajib tahu. Pelanggaran apa sajakah itu? Kita akan simak setelah selingan yang berikut ini. Banyak warganet yang menganggap bahwa Taiwan adalah neraka bagi pejalan kaki. Nah, kalau Cindy sendiri nih ya, lumayan setuju ya teman-teman. Karena di Taiwan kan kita ya sebagai WNA biasanya nggak punya kendaraan bermotor ya. Kita lebih senang pakai transportasi umum nih, terutama bagi yang bekerja di sini. Nah, itu ya Cindy kalau lagi jalan kaki, maksudnya kayak lagi nunggu bus atau lagi nyebrang jalan, itu suka loh nyaris ditabrak sama motor atau mobil yang nyelonong. Padahal Cindy itu nyebrangnya di zebra cross ya Kak Dinda. Mungkin sih ya, kalau menurut pendapat aku nih Kak Cindy, ini gara-gara ada sudut mati, dimana kita tahu biasanya kan kalau lampu merahnya Taiwan itu ada yang boleh langsung belok nih. Sementara di saat mereka langsung boleh belok, kita juga boleh langsung nyebrang. Akhirnya mereka belok nggak lihat kita nyebrang juga nggak lihat mereka. Jadinya agak was-was gitu ya kalau mau nyebrang di Taiwan nih. Oleh karena itu, akhirnya nih setelah banyak diskusi panjang gitu ya antara pejalan kaki, pengguna jalan juga gitu yang mau belok atau mau yang lewat gitu ya. Akhirnya ada nih penegakan hukum baru di mana pemerintah pun mencari solusi berbasiskan teknologi, dan hal ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan, baik yang membawa kendaraan maupun para pejalan kaki. Dan hal ini telah dilakukan sama yang namanya Yuan Eksekutifnya Taiwan, di mana sekarang ini pemerintah daerah sendiri, jadi maksudnya di setiap pemerintahan daerah gitu ya, ada peralatan-peralatan baru yang merupakan peralatan pemantauan lalu lintas, khususnya di persimpangan-persimpangan utama nih, yang lampu merahnya itu biasanya banyak, ada yang lurus, ada yang belok kiri, ada yang belok kanan nih teman-teman. Dan ternyata pemasangan alat ini efektif ya teman-teman ya. Contohnya aja di paruh kedua tahun lalu di tahun 2024 terdapat 194 lokasi baru yang telah dipasang dengan alat ini dan berhasil mencatat 496.223 kasus pelanggaran lalu lintas yang akhirnya ditindak. Dan selain itu nih teman-teman ya, kamera pengukur kecepatan juga mencatatkan 35.859 kasus pelanggaran. Jadi kalau di total sama yang lain gitu ya, terdapat 1.985.952 tilang yang dikeluarkan untuk 10 jenis pelanggaran lalu lintas berat, termasuk menerobos lampu merah. Ini kan berat ya karena bisa menabrak pejalan kaki. Kemudian kelebihan muatan dan juga ngebut-ngebutan. Dan berdasarkan laporan kinerja dari Yuan Eksekutif sendiri dari Undang-Undang Fasilitas Keselamatan Pejalan Kaki, di mana telah ditetapkan nih pada tanggal 1 Mei 2024 lalu dan mulai berlaku sejak 1 Oktober 2024, tentu saja ya pejalan kaki sekarang mulai diutamakan. Dan undang-undang ini sendiri mengatur mekanisme perbaikan dan peningkatan fasilitas keselamatan bagi para pejalan kaki. Ya iyalah ya, kadang-kadang nih ya ketika kamu nyebrang pas lampu hijau bisa tiba-tiba diserempet, itu kan artinya hak kamu telah dilanggar. Dan Yuan Eksekutif sendiri juga telah mendorong seluruh kepolisian di Taiwan untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap adanya pelanggaran lalu lintas yang bisa membahayakan para pejalan kaki, dan juga nih ya yang gak kalah penting, terjadinya parkir ilegal. Karena di Taiwan ini banyak banget yang tiba-tiba berhenti tapi sebenarnya bukan di tempat yang seharusnya berhenti.
Dan pada baru kedua tahun lalu ya, tilang yang dikeluarkan untuk kategori pelanggaran yang termasuk ringan ya, yaitu mencakup sekitar 57.000 kasus pengendara yang nggak memberi jalan kepada pejalan kaki di persimpangan. Wah, ini valid banget ya teman-teman ya, karena sering terjadi. Kemudian terdapat pula 17.500-an kasus kendaraan yang tidak berhenti sesuai rambu di persimpangan tanpa lalu lintas. Dan selanjutnya ada 423.341 kasus parkir ilegal, termasuk parkir sementara di trotoar. Nah, ini sih Cindy ya bisa rada maklum ya teman-teman ya, karena parkir di Taiwan ini memang sulit dicari ya, tapi karena jalanannya sempit juga sangat mengganggu warga yang ingin melintas. Kemudian selain itu juga ada sekitar 39.600-an kasus hambatan di jalan yang ditilang. Contohnya nih ya, misalnya kendaraan yang parkir sembarangan, pohon tumbang, rambu-rambu roboh atau lubang di jalan, kerusakan jalan, dan lain-lain. Dan secara total udah ada 538.062 kasus yang akhirnya ditindak untuk kategori tersebut. Nah, selain itu dalam paruh kedua di tahun 2024 lalu sebanyak 1.985.000 lebih kasus pelanggaran berat lalu lintas itu tercatat. Termasuk nih yang paling parah tentu saja menerobos lampu merah dan ngebut ya teman-teman. Dan semuanya berhasil ditindak. Untuk memperkuat pencegahan terhadap pengemudi mabuk, polisi juga telah menindak 26.939 kasus para pengemudi yang mengemudi dalam keadaan mabuk, di mana 14.120 kasus diantaranya telah diproses secara hukum. Selain itu, polisi juga melakukan 3.590 penyelidikan di wilayah dengan tingkat konsumsi alkohol yang tinggi, serta mengimbau pemilik usaha untuk bertanggung jawab secara sosial. Wah, berarti polisi lalu lintasnya Taiwan sibuk ya teman-teman ya. Selain menindaklanjuti tadi ada hampir 2 juta kasus pelanggaran berat ya, termasuk menerobos lampu merah, kelebihan muatan, dan ngebut. Ternyata juga ada pelanggaran ringan ya, sekitar 538 ribuan kasus, dan juga 26 ribuan kasus pengemudi yang mabuk, dan juga ada 3.600 penyelidikan di wilayah dengan tingkat konsumsi alkohol yang tinggi. Jadi memang banyak banget nih ya pelanggaran yang sebenarnya terjadi di lalu lintasnya Taiwan. Dan kemudian ya juga guna untuk mencegah penggunaan plat nomor kendaraan palsu atau hasil modifikasi serta menjaga keamanan dan ketertiban lalu lintas, polisi juga telah menindak 1.009 kasus pemalsuan atau perubahan plat nomor kendaraan. Selain itu juga terdapat 989 kasus perdagangan atau penggunaan plat nomor palsu yang berhasil diungkap, dengan total lebih dari 1.032 orang yang telah ditangkap. Jadi meskipun di Taiwan ini ya Cindy juga merasa sih ya, meskipun lalu lintasnya ini rada ngawur ya, dengan banyak motor atau mobil yang gak sabaran pengen nyelonong aja gitu pas kita nyebrang, tapi overall Cindy merasa lebih aman gitu loh dibandingkan dengan Indonesia. Istilahnya lebih teratur meskipun sama-sama ruwet gitu ya teman-teman ya. Tapi dengan upaya dan sanksi yang diberikan polisi dan juga pemasangan alat-alat canggih di Taiwan nih ya, semoga kedepannya lalu lintas Taiwan bisa lebih teratur lagi dan kita pun bisa jalan dengan lebih santai dan aman. Dan selanjutnya nih ya teman-teman, kami memiliki fakta unik terkait dengan sejarah Aiyu dan lebah Aiyu. Pasti kalian yang kerja di Taiwan pernah minum tuh yang namanya Ningmeng Aiyu gitu ya. Rasanya seperti jelly, terus ada sedikit rasa lemonnya yang sangat menyegarkan nih teman-teman. Tapi dari manakah asal jelly ini dan apa sih fungsi lebah ini? Kita akan bahas setelah selingan yang berikut ini. Saya Hindia, dengarkan terus Radio Taiwan International. Bermasalah jiwa, aku pun rada gila. Jodoh akal-akalan neraka kita bersama. Kau langganan menangis, lakimu muntah-muntah. Begitu terus sampai iblis tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi. Seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti, ulangi psikolog dan terapi. Aku isi bensin, kita coba lagi. Setiap musim panas, jelly Aiyu yang berwarna kuning keemasan yang dipadukan dengan perasan lemon, es batu, dan madu menjadi sajian yang menyegarkan dan menggugah selera baik bagi anak-anak maupun orang dewasa, terutama di musim panas ya teman-teman ya. Karena rasanya asem-asem seger gitu, terus juga harganya sangat ramah kantong, yaitu mungkin sekitar $30 Taiwan sampai $50 Taiwan saja. Dan buat kalian yang bingung gitu ya, ini maksudnya yang mana sih? Kalau kalian
kalian suka jalan-jalan ya ke pasar malam, terus kalian ngelihat tuh ada yang kayak wadah centong gede banget gitu ya, terus ada kayak jelly-jellynya warna kuning. Nah itu yang namanya ayu itu. Dan biasanya ya teman-teman ya, kamu itu direkomendasikan untuk minum ayu karena bisa membantu supaya nggak panas dalam nih. Tapi kita kali ini nggak mau ngebahas soal ayu yang di pasar malam ya teman-teman ya. Kita akan ngebahas soal sebenarnya ayu itu dari mana sih? Betul Kak Linda, dan mungkin kita mulai dari sejarahnya dulu ya, atau legendanya. Kenapa ayu ini bisa ditemukan di Taiwan? Kan di Indonesia nggak ada nih teman-teman. Nah, sejarah penciptaan ayu dapat ditelusuri hingga 200 tahun yang lalu. Dan menurut sejarah umum Taiwan, pada awal era Kaisar Tao Guang di Tiongkok dari dinasti Qing sana, ada seorang pedagang dari Fujian yang melewati Tabu, Kabupaten Chiayi. Kan namanya juga pedagang, jadi dia merantau ya teman-teman ya, dari Tiongkok ke Taiwan. Dan dalam perjalanan pedagang tersebut kehausan di tengah cuaca panas Taiwan dan dia pun memutuskan untuk berhenti di pinggir sungai. Kemudian saat si bapak ini mau mengambil air untuk minum, ia melihat sesuatu seperti jelly yang mengapung di sungai kayak kerampul-kerampul gitu. Dan karena penasaran, akhirnya bapak itu pun mencobanya. Dan siapa sangka jelly tersebut terasa dingin dan segar di tenggorokan. Dan kemudian nih pedagang ini kan bingung kan ya, kok bisa sih ada jelly-jelly gitu di sungai. Akhirnya dia perhatiin kiri dan kanan. Kemudian dia lihat ternyata ada sebuah pohon dengan beberapa buah yang berjatuhan di sekitar sungai tersebut. Dia pun akhirnya penasaran dan coba untuk ambil buah yang ada. Udah gitu karena buahnya ini udah kena air, jadi ini dia coba nih, aduh ini bisa dipakai gak sih? Akhirnya dia remas. Udah gitu ternyata nih ketika dia remes, ada sari buah yang bercampur dengan air yang akhirnya mengental menjadi jelly. Dan setelah dia coba dengan menambahkan gula gitu ya biar ada rasanya lagi, ternyata wow, rasanya pun sangat luar biasa ya teman-teman. Dan akhirnya karena penemuan ini, ia pun minta sang putri ya, yang kebetulan namanya adalah Ayu, untuk mulai jualan sari buah tersebut. Dan seiring waktu, akhirnya masyarakat di Taiwan pun mengenal minuman ini sebagai ayu. Wah, ternyata Ayu ini dari nama seorang gadis, yaitu putri si pedagang tadi ya teman-teman ya. Ya namanya juga pedagang ya, jadi otomatis otaknya isinya jualan nih teman-teman. Sehingga minuman ini makin dikenal oleh masyarakat Taiwan. Dan selanjutnya nih ya teman-teman, kita kan tadi udah membahas mengenai sejarahnya ya, dan bagaimana dia ditemukan, yaitu di pinggir sungai oleh seorang pedagang. Kemudian cara ngolahnya yaitu diperas ya sarinya, kemudian dia akan mengental dengan sendirinya. Dan kali ini kami juga akan spill nih ya bagi teman-teman semua yang penasaran bagaimana sih cara buah ayu ini berkembang biak. Dan ternyata ada lebah khusus bernama lebah ayu di Taiwan yang gak bisa ditemukan di tempat lain. Jadi buah ayu ini termasuk dalam keluarga ara. Jadi itu bunganya berada di dalam buah dan memiliki ribuan bunga kecil yang tersembunyi di balik kulit tebalnya. Dan pohon ayu sendiri terbagi menjadi tanaman jantan dan betina, di mana nih ya teman-teman ya, buah betinanya inilah yang bisa menghasilkan ayu yang bisa kalian makan, sedangkan buah jantan ini hanya berperan dalam proses penyerbukan. Wow, ini benar-benar seru sih ya teman-teman ya. Karena ternyata yang betina doang loh yang bisa untuk menghasilkan sari ayu tersebut nih. Tapi kalau kalian bertanya, gimana sih cara atau proses perkawinan dan penyerbukannya? Ternyata penyerbukan ayu ini sepenuhnya bergantung sama seekor lebah kecil yang bernama Wiebesia pumile, yang ukurannya ternyata kecil banget, bahkan udah kayak kutu ya, karena dia lebih kecil dari semut loh, bayangin aja. Dan hubungannya sendiri itu sangat erat dengan si ayu ini. Dan udah gitu nih, kalau kalian perhatikan, sebenarnya hubungan antara buah ayu dan lebah tersebut merupakan contoh nyata simbiosis mutualisme di alam raya. Simbiosis mutualisme itu artinya saling menguntungkan. Jadinya si lebah kalau nggak ada ayu nggak bisa hidup, si ayu kalau nggak ada si lebah juga nggak bisa hidup ya teman-teman ya. Dan kenapa seperti itu? Ternyata juga nih, buah ayu menyediakan tempat tinggal dan makanan bagi sang lebah. Sementara si lebah akan membantu penyerbukan supaya pohon ayu ini dapat berkembang biak, khususnya biar si jantan bisa membuahi si betina.
Wah, jadi maksudnya gimana nih ya teman-teman ya? Mungkin agak sulit dibayangkan gitu loh. Karena buah si ayu ini itu kan bentuknya tuh agak kayak timun gitu ya teman-teman ya, lonjong kemudian agak bulat gitu, dan dia itu nggak bisa kawin secara alami nih, jadi membutuhkan bantuan si lebah. Jadinya ketika buah si jantan matang, maka dasar buah ini akan terbuka sedikit, yaitu sekitar 0,1 cm sampai 0,3 cm. Bukanya kecil banget ya teman-teman ya. Tapi nih, meskipun bukaan si buah ini kecil, ternyata lebah ayu ini bisa masuk ya, kemudian bertelur di sana. Dan setelah telur-telur si lebah ini menetas, maka larva lebah akan memakan bunga kecil di dalam buah ayu. Dan saat buah jantan mulai matang, maka serbuk sari mulai dilepaskan, dan periode ini bertepatan dengan waktu lebah muda menetas. Wah, jadi ini keajaiban alam ya teman-teman ya. Saat telur lebah menetas, maka si buah ayu pun mulai matang dan melepaskan serbuk sarinya. Ini kan bagian yang cowok ya, alias yang jantan nih teman-teman. Dan setelah dewasa, tentu aja lebah jantan ini akan membantu membuahi lebah betina. Kemudian kalau lebah jantan tersebut ya udah selesai membuahi betinanya, maka kesian sih sebenarnya ya, lebah yang jantan ini bakalan mati di dalam buah ayu. Sementara itu, lebah betina yang telah dibuahi akan membawa serbuk sari dan keluar dari buah untuk mencari buah ayu lainnya. Dan kemudian kalau lebah betina ini terbang dan memasuki buah ayu betina, maka serbuk sari yang nempel sama dia itu akan menghasilkan yang namanya buah jeli ayu, karena udah ada nih perkawinan antara buah yang jantan dan buah yang betinanya. Udah gitu si ayu yang betina ini akhirnya bisa jadi mateng gitu. Tapi jangan khawatir nih, kalau misalnya dia masuk ke ayu yang betina, kan dia jadi menghasilkan yang namanya sari ayu. Sementara kalau ternyata dia salah gitu ya, dia masuknya malah ke yang jantan gitu, ya juga nggak apa-apa. Soalnya mereka itu bakalan bertelur di dalamnya dan bisa menyelesaikan tugas reproduksi, plus serbuk sarinya nanti ya dari yang jantan bisa lagi untuk disebarkan ke yang lainnya. Wah, ajaib banget ya Tuhan kita ya teman-teman ya. Sudah ibaratnya itu merencanakan sedemikian rupa nih teman-teman. Dan proses alami ini akan terus berulang dan memainkan peran penting dalam kelangsungan hidup tanaman ayu, yang akhirnya menghasilkan buah yang bisa kita nikmati sebagai jeli di musim panas nih teman-teman. Dan ini ada fakta unik lainnya ya teman-teman ya, terkait dengan perkembangan buah ayu. Jadi 20 tahun lalu sebenarnya udah ada si petani Taiwan yang mau mengembangbiakan buah ayu di dataran Tiongkok dan juga Asia Tenggara nih, karena kan mungkin iklimnya di Indonesia atau di Asia Tenggara ini juga panas ya teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya juga ada buah ayu ini. Bahkan petani-petani Taiwan ini juga membawa lebah ayu Taiwan itu ke dataran Tiongkok dan juga Asia Tenggara. Tapi sayangnya ya teman-teman, semuanya tewas terjangkit penyakit karena tidak mampu beradaptasi dengan iklim setempat. Dan sampai saat ini gak ada teknologi dimanapun di dunia yang bisa mereproduksi lebah ayu secara artifisial. Bahkan di dataran Tiongkok juga ada spesies sepupu dekat dengan ayu yang dikenal sebagai dolar rambat, tetapi ternyata kandungan pektinnya jauh lebih rendah. Beberapa ahli juga pernah mencoba nih menggunakan lebah dolar rambat untuk menggantikan lebah ayu di Tiongkok, tapi sayangnya lebah dolar rambat hanya memilih untuk masuk ke buah dolar rambat, sama sekali nggak tertarik dengan buah ayu. Maka dari itu upaya budidaya buah ayu di luar negeri tetap saja gagal hingga kini. Wow, ini mungkin ya teman-teman ya, si yang namanya dolar rambat ini ya emang cuman mau sama si dolar rambat, sementara si ayu emang cuma mau sama si ayu, jadi nggak bisa dipaksain gitu ya teman-teman ya. Dan beberapa tahun terakhir sebenarnya sih di daratan Tiongkok sendiri telah mencoba untuk mereplikasi hasil produk pertanian Taiwan, termasuk nih buah atemoya, kemudian buah pisang dan lichi yu hepao. Tapi ternyata buah ayu sampai sekarang nggak bisa keluar loh dari Taiwan. Jadinya kayaknya ini udah merupakan ciri khasnya Taiwan nih.
Dan kalau kamu mencari yang namanya Ayu, kamu sepertinya cuman bisa datang ke Taiwan aja, atau kamu nitip sama orang supaya dibawain jelly Ayu untuk kamu. Dan mungkin kamu cuma bisa dapet sebongkah doang. Betul, jadi bisa disimpulkan ya teman-teman ya, bahwa Ayu ini adalah hadiah dari Tuhan hanya kepada Taiwan. Wah, merupakan fakta unik yang sangat menarik ya. Ini Cindy juga baru tahu nih ya teman-teman ya, saat mencari informasi terkait. Dan semoga saja ya informasi ini bisa memotivasi kalian ya yang tinggal di Taiwan untuk banyak-banyak mengonsumsi Ayu sebelum pulang ke Indonesia, dan juga bisa menghibur kalian semua nih teman-teman. Tapi karena sudah waktunya juga, maka dari itu saya Cindy Dan saya Linda. kita pamit undur diri terlebih dahulu, dan sampai jumpa di acara Pekan Interaktif Jumat depan. Dadah. Dadah.